Halo teman-teman semua, bulan ini adalah bulan Desember di mana sebagian dari teman-teman memperoleh berita gembira akan menerima bonus atas kinerja selama setahun terakhir. Nah teman-teman, ini udah ada yang masuk pertanyaan ke saya mengenai bonus akhir tahun itu sebaiknya digunakan untuk apa? Nah untuk itu kita akan bahas di video ini. Ada yang nanya, bonus akhir tahun itu harus direncanakan penggunaannya. Kalau misalnya nggak ada rencana, gimana? Nah, ini pengalaman saya. Dulu saya masih jadi profesional itu, bulan Desember kalau kinerja lagi bagus, itu memang saat yang membahagiakan. Awal-awalnya, saya suka tergelitik menggunakan bonus akhir tahun itu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak ada di dalam perencanaan. Jadi, tiba-tiba bonus itu berkurang banyak. Nah, akhirnya di beberapa bulan kemudian saya menyesali terjadinya hal tersebut. Menurut saya, bonus itu memang harus ada rencana untuk penggunaannya. Pun kalau nggak ada rencana, jangan pula jadi impulsif. Tiba-tiba ada promo ini, promo itu, ya ada tawaran karena mau Natal, mau Tahun Baru. Nah itu jangan tergoda. Untuk hal seperti itu, taruh aja dulu duitnya, apakah itu di deposito atau mungkin di reksadana. Paling nggak di reksadana pasar uang ya, karena gampang dicairkannya dan nggak terikat oleh jangka waktu penempatan. Selain itu, bonus itu sebaiknya sebelum dapat bonus tuh sudah ada perencanaannya, dan bonus itu juga nggak harus selalu ngikutin aturan yang mungkin teman-teman tahu tuh yang biasanya 50, 30, 20. 50 itu untuk kebutuhan dasar, kemudian 30-nya untuk keinginan, ya itu yang rada impulsif, dan 20%-nya itu untuk investasi. Nggak harus ngikutin ini sih. Nah, tapi bonus itu bisa juga dipakai untuk membeli barang-barang yang selama ini belum terjangkau untuk membeli ya, karena harganya relatif mahal. Dan selama itu direncanakan itu bagus tuh teman-teman. Lalu ada lagi nih pertanyaan ya, prioritas penggunaan bonus akhir tahun itu untuk apa sih? Yang menurut saya yang pertama tuh prioritasnya ya, baiknya tuh kalau yang menjalankan ibadah bagusnya tuh disisihkan sebagian untuk zakat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bagusnya tuh bayar utang. Utang apa yang bagusnya dibayar? Utang yang memberatkan, misalnya utang kartu kredit. Kartu kredit itu kalau dibiarkan kita jadi mencicil, itu bunganya tinggi banget loh teman-teman. Bisa 2-2,5% per bulan. Kalau kita punya utang outstanding itu 10 juta, 2% per bulan, itu udah 200.000. Ditambah dengan cicilan minimumnya. Misalnya cicilan minimumnya 500.000. Jadi 500.000 tambah 200.000, udah 700.000 dibayar. Jadi itu bahaya banget ya utang kartu kredit itu. Juga utang KTA, bagusnya tuh dibayar. Ya jangan dibiarin jadi outstanding, karena utang kredit tanpa agunan itu juga bunganya mahal. Kalau untuk utang misalnya KPR ya, mungkin bisa juga dipertimbangkan kalau memang ada kesempatan untuk menurunkan nilai tagihannya. Nah, itu juga bagus juga. Tapi biasanya bank itu kalau kita bayar lebih awal, seluruhnya atau sebagian, itu biasanya bank itu ada ketentuannya dikenakan penalti. Nah itu teman-teman harus cek dulu ya penaltinya tuh seperti apa. Kalau penaltinya kecil ya nggak apa-apa juga, mungkin bisa diprioritaskan untuk dibayar sebagian. Kita punya utang kredit lebih kecil itu sebetulnya lebih melegakan ya, karena kita jadi punya kesempatan untuk menggunakan uang nantinya, uang kita itu bisa digunakan untuk keperluan lain. Saatnya juga untuk meningkatkan jumlah atau nilai dana darurat. Bagusnya tuh dana darurat tuh kalau menurut saya ya 6 bulan pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya gaji misalnya 10 juta ya atau 5 juta, biasanya bulanannya let's say pengeluarannya 3 juta, atau yang 10 juta pengeluaran bulanannya 7 juta misalnya ya. Nah itu tinggal dikali aja dengan 6 bulan. Nah beda kan pengeluaran bulanan yang masih single atau yang sudah menikah tapi belum punya
anak misalnya ya, atau nggak punya tanggungan terhadap yang lain-lain, itu jadi prioritas penggunaan bonus akhir tahun ya. Tapi jangan lupa juga loh, menurut saya bonus akhir tahun itu saatnya untuk bisa berlibur bersama keluarga tercinta. Anak-anak, mungkin ada juga saudara sekandung atau orang tua bisa diajak. Biasanya kan kalau uang gajian itu disarankan ya oleh kebanyakan financial planner barangkali ya, atau ada di platform digital untuk dialokasikan 50% untuk kebutuhan dasar, 30% keinginan, dan 20% untuk investasi. Kalau menurut saya, rule seperti ini hanya diberlakukan untuk kalau kita menerima uang gaji. Kalau untuk yang bonus, ya misalnya kayak kebutuhan dasar kita kan memang udah ada, nggak akan berubah banyak kan. Jadi kebutuhan dasar ini cukup dari yang uang gajian aja ya. Justru yang penting itu kalau memang nggak ada rencana banyak gitu, bagusnya tuh diinvestasikan, karena masih banyak kebutuhan di masa yang akan datang ya. Mulai dari kalau yang baru berkeluarga, belum punya anak ya kan, nanti akan punya anak, berarti bagus disiapkan untuk menyambut nanti kehadiran anak. Kalau yang udah punya anak kan, anaknya akan sekolah, masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah itu biayanya kan selalu naik tuh setiap tahun ya. Dia inflasinya one of the largest, salah satu yang terbesar komponen inflasinya tuh di bidang pendidikan selain kesehatan. Jadi itu bagusnya disisihkan juga untuk misalnya persiapan pendidikan ya. Oh ya, kalau di Tanam Duit ya, kita ada platform namanya Tanam Mimpi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur Tanam Mimpi ini atau mengalokasikan uang bonus ini dipakai untuk apa aja. Mungkin ada sebagian untuk persiapan pendidikan kalau belum punya anak ya. Nanti kalau udah punya anak itu kan harus ada biaya, kebutuhan bulanan ya. Biasanya juga kebutuhannya kan banyak gitu buat bayi ya, atau anak-anak kecil. Teman-teman bisa bikin tujuan-tujuan atau alokasi dari bonus yang teman-teman dapat. Jadi inti dari cerita ini sih teman-teman mengenai bonus itu jangan juga kaku harus diinvestasikan, nggak juga ya. Tapi yang paling utama tuh jangan impulsif, jangan dihambur-hamburkan. Penting untuk digunakan untuk hal-hal yang positif, produktif, dan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah teman-teman, saya rasa mungkin itu pembahasan kita pada kali ini mengenai penggunaan bonus akhir tahun. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan bonus akhir tahun ini dengan optimal. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.